Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gita Mara, NPM 19170510006, akan menjelaskan tentang aljabar boolean. Aljabar boolean adalah matematika yang digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan gerbang logika pada rangkaian-rangkaian digital elektronika. Di sini ada hukum-hukum, prinsip dualitas, fungsi boolean, fungsi komplement, fungsi kanonik, dan tabel kebenaran, serta gerbang logika. Nah, hukum-hukumnya itu adalah ada hukum identitas, hukum idempoten, hukum komplement, hukum dominasi, hukum involusi, hukum penyerapan, hukum komutatif, hukum asosiatif, hukum distributif, hukum De Morgan, dan hukum 0 atau 1. Seperti ini. Lalu ada prinsip dualitas. Dual dari setiap pernyataan S dalam sebuah aljabar boolean B adalah pernyataan yang didapat dengan mengubah operasi plus dan titik atau kali dan mengubah elemen identitas yang menghubungkan 0 dan 1 dalam pernyataan di awal S. Contohnya itu adalah A aksen ditambah A dikali B aksen sama dengan A aksen dikali A ditambah B aksen. Bisa dilihat di sini ditambah menjadi dikali dan dikali menjadi ditambah. Yaitu ada fungsi boolean. Fungsi boolean disebut juga fungsi biner adalah pemetaan dari Bn ke B melalui ekspresi boolean. Kita menuliskannya sebagai berikut. F Bn ke B. Nah, contohnya itu ada seperti ini, yaitu X, Y aksen, Z ditambah XZ ditambah Y, Z aksen. Nah, misalkan di sini X-nya tuh 0, Y-nya 0, Z-nya tuh 1. Jadi kalau X aksen menjadi 1, Y aksen menjadi 1, dan Z aksen menjadi 0. Dan di sini kita menghubungkan dengan kali tambah sesuai dengan fungsinya. Nah, kali ini jika ada salah satu yang 0 maka hasilnya 0, dan pertambahan jika ada yang 1 maka hasilnya 1. Lalu ada fungsi komplement, yaitu memiliki dua cara, yaitu cara pertama menggunakan hukum De Morgan, yaitu mengganti perkalian dengan pertambahan dan mengganti aksen dengan tidak aksen juga sebaliknya. Dan cara dua menggunakan prinsip dualitas, yaitu seperti tadi kita mengganti plus menjadi kali dan kali menjadi plus, lalu mengkomplement tiap literalnya. Jadi yang aksen menjadi tidak aksen dan sebaliknya. Lalu ada bentuk kanonik. Ada dua, yaitu penjumlahan dari hasil kali atau SOP, lambangnya itu adalah M kecil. Nah, di sini adalah perkalian yang ditambahkan, dan perkaliannya itu disebut dengan minterm. Lalu kedua ada pos, lambangnya itu adalah M besar. Di sini adalah perkalian, adalah pertambahan yang dikalikan, dan pertambahannya disebut dengan max term. Nah, di sini ada tabel minterm dan maxterm yang memiliki dua variabel saja, yaitu X dan Y. Dan di sini adalah minterm dan maxterm dan tiga variabel. Jadi dia memiliki tiga variabel X, Y, dan Z. Lalu ada tabel kebenaran dan gerbang logika dari AND, OR, NOT, buffer, NAND, NOR, XOR, dan XNOR. AND atau DAN itu adalah fungsi yang seperti ini notasinya, yaitu Y sama dengan A dikali B. Di sini jika ada salah satu yang 0 maka hasilnya akan menjadi 0. Dan sini ada OR atau bisa disebut dengan juga atau. Nah, notasinya itu ada Y sama dengan A ditambah B. Gerbang logikanya seperti itu. Dan di sini jika ada salah satu yang 1 maka hasilnya adalah 1. Lalu ada not, ini seperti negasi. Jika 0 menjadi 1 dan 1 menjadi 0. Gerbang logikanya seperti itu. Lalu ada tabel kebenaran dari buffer. Buffer ini hanya penghubung Y sama dengan A. Di sini jika 0 menjadi 0 dan 1 menjadi 1. Gerbang logikanya seperti itu. Lalu ada NaN. NaN ini bisa dibilang seperti negasi dari N. Jika dia dua-duanya itu 1, maka hasilnya 0. Kalau N kan dia kalau dua-duanya 1, maka hasilnya 1. Jadi seperti negasi dari N. Lalu ada XOR. Ini tuh jika kedua-duanya
sama, maka hasilnya menjadi 0. Dan jika berbeda, maka hasilnya menjadi 1. Seperti 0, 0 menjadi 0, 1, 1 menjadi 0, dan 0, 1 menjadi 1. Lalu ada XNOR, ini seperti negasi dari XOR. Jika sama hasilnya menjadi 0, dan di sini jika sama hasilnya menjadi 1. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.